Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Instructional Design. Yeah. On this meeting, we would like to discuss the materials. This is the next step with previous one, design. Now it is develop. Yeah. In develop here, there are several points that naturally, that ideally should be conducted, started from introduction to develop phase, generate content, select or develop media, develop guidance for the students, develop guidance for the teacher, conduct formative revisions, conduct a pilot test, and also learning resources. Nah, jadi ini adalah beberapa tahap atau beberapa poin yang perlu kita bahas. Idealnya ada beberapa ini, dari introduction to develop sampai learning resources. Tetapi nanti untuk kita tidak akan membahas semua, mungkin kita hanya akan membahas dua saja ya, generate content sama select develop media. Karena untuk yang lainnya ini nanti akan secara rinci, bahkan nanti hasilnya tebal sekali ya. Formatif ini sudah pada tahapan praktek, pilot test ini sudah pada tahapan mempilotkan mengaplikasikan desain atau hasil dari develop your content into the students. Learning resources ini nanti tahap akhir. Jadi nanti kita akan melompati tahapan-tahapan ini sampai learning resources ya. Sehingga nanti pada bagian develop ini teman-teman nanti gaweannya dua ini ya. Tetapi nanti bahkan develop media ini tidak juga, tapi hanya generate content. Tetapi kita akan membahasnya ya. We are going to discuss in brief ya about this. We are going to talk more about generate content. Okay. The purpose of the develop phase is to generate and validate selected learning resources. Jadi pada tahapan develop ini teman-teman nanti diharapkan untuk bisa generate and validate atau membuat dan memvalidasi learning resources yang sudah oke ya, dibuat sampai nanti tahapan pilot project sehingga nanti menjadi sebuah learning resources yang sudah oke. Upon completion of the develop phase, you should be able to identify all the resources that will be needed to undertake a planned episodes of international learning. Jadi teman-teman harus bisa mengidentify semua resources yang dibutuhkan ya untuk bisa membuat suatu bahan pembelajaran yang diinginkan ya. By the end of the develop phase, you should also have selected or developed all tools needed to implement. Jadi kalau ini materinya, ini adalah tools itu berupa semacam media dan lain sebagainya. The result of this phase is comprehensive set of learning resources such as the content, instructional strategies, lesson plan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti hasilnya itu banyak sekali ya, sampai titik ini. Wow, banyak sekali. Jadi hasilnya adalah comprehensive set of learning resources. Materi-materi mulai dari konten, strategi, lesson plan, media, modul, kemudian direction cara penggunaannya, cara penggunaan bukunya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita bahas semuanya dan ditugaskan semuanya nanti tidak selesai dalam waktu 6 bulan ya. Maka kita akan pilih saja, we are going to focus on generate konten, tetapi yang lain nanti perlu diketahui sebagai hasanah keilmuan saja ya, sebagai pemahaman, pengetahuan saja. Tetapi nanti tugas Anda nanti hanya you are only generate content. Supporting media enggak, hanya sebagai angan-angan saja boleh, tapi tugas utamanya nanti adalah generate content. Nah, apa itu generate content ya? Jadi generate content is the focal points for engaging the students during the process of knowledge instruction. Jadi konten itu suatu bahan yang bisa digunakan untuk engage students, itu mengajak siswa masuk ke dalam materi kita during process of knowledge construction, dalam proses pembelajaran ya.
However, content should be strategically introduced during teaching and learning session. Tetapi namun demikian konten itu harus dikenalkan secara secara strategis, secara urut pada tahap learning process, teaching and learning session. Those instructional strategies become the overt means by which knowledge, skill, and procedures are exchanged during the episode of international learning. Jadi di sini instructional strategies itu menjadi suatu yang dibutuhkan dalam knowledge, skill, dan juga procedure yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Ya. Nah, dalam instructional strategy itu yang pertama adalah konsep. Ya. Student-centered strategies should be the guiding framework for accomplishing the performance objective. Jadi dalam mencapai objektif atau goal performance objektif, maka teman-teman nanti seyogyanya menggunakan student center. Student center itu adalah di mana students itu menjadi tokoh utama dalam pembelajaran. Jadi mereka bukan lagi menjadi pendengar kayak semacam kuliah kita ini. Maka nanti lain kali lah teman-teman nanti yang berbicara ya, bukan saya terus. Nanti teman-teman menjadi student center strategis untuk mencapai suatu performance objektif, ya. Nah, itu saja ya, itu yang penting. Kemudian ini tidak usah. Nah, ini saja. Nah, nanti sebenarnya untuk generate content ini fokusnya semacam pembuatan RPP ya. Kalau kita lihat beginning activities ini dimulai dengan motivational task, gain students attention. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu biasanya siswa itu diberikan suatu motivasi dulu agar dia itu bisa mengikuti materi dengan baik. Nah, motivasi-motivasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk motivasi secara eksplisit ataupun bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi bukan hanya motivasi, bisa berupa bisa berupa pertanyaan macam-macam ya. Kemudian setelah giving motivation, information about the expectation, guru atau tutor itu memberikan tujuannya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, maka tujuan yang akan dicapai itu apa? Itu adalah clarify the objective. Ini isinya semacam kayak semacam kayak RPP kalau dari teoritisnya. Tapi nanti saya tidak akan meminta Anda untuk membuat RPP pada tahapan ini ya. Karena RPP itu sudah banyak di sekolah, tinggal copy paste saja. Biasanya guru begitu, dan tidak banyak guru yang membuat RPP-nya sendiri, saya kira ya. And then confirmation of the prerequisite. Jadi biasanya sebelum memulai pelajaran, guru itu akan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengulik materi sebelumnya. Biasanya gimana teman-teman, gimana PR-nya sudah dikerjakan, apakah kalian masih ingat tentang materi ini. Nah, itu biasanya digunakan untuk sebelum masuk ke materi selanjutnya. Nah, kemudian pada middle activities ini itu akan diisi beberapa strategi, beberapa media, beberapa method yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah itu demonstration, apakah itu role play, simulation, discussion, presentation, sampai peer review. Ini adalah beberapa strategi atau method yang bisa digunakan guru dalam building student knowledge ya, dalam membangun pengetahuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Ini kayak isi dari RPP lah. Isinya begini. Kalau pembukaan begini, middle-nya begini. Kemudian in the middle activities, ini guided practices. Nah, ini biasanya dalam middle activities itu biasanya diwujudkan dalam 4 tahapan. Ini kalau dalam 4 ya. Kalau dalam kurikulum kita dulu itu ada PKOF, ada building knowledge, tapi di sini adalah guided practice. Itu provides opportunity for the teacher or students to lead peers in specific activities related the objective. Guided practice events are developed to move students from known to unknown. Jadi ini memberikan bridging antara
yang sudah mereka ketahui dengan materi dengan yang akan dipelajari. Kayak tadi ya, pertanyaan yang minggu kemarin dengan hari ini, maka itu ada bridging antara yang sudah mereka ketahui dengan yang belum diketahui. Easy to difficult, mudah ke susah, simple to complex, concrete to abstract, begitu. Kemudian selanjutnya adalah independent practice. Di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menunjukkan kemampuan pribadinya dalam bentuk-bentuk performance di kelas, ya. For example, kalau itu speaking, maka guru setelah tadi guided practice, kemudian guru memberikan independent practice ini berupa penugasan individu, misalkan meminta siswa datang ke depan kelas untuk telling a story, gitu, atau meminta dua orang siswa untuk membuat perform dialog dan lain sebagainya. Feedback provides opportunities to determine students' progress. Feedback events are developed for the teacher and the students to make necessary adjustment during the episode. Jadi feedback ini perlu dilakukan agar untuk mengetahui students' progress. Namanya, ternyata kamu butuh peningkatan pada, let's say kalau ada siswa yang maju tadi, ternyata how to pronounce-nya kurang tepat. Nah, maka itu perlu diberikan feedback oleh guru sehingga siswa itu jadi mengetahui kekurangannya apa dan dari sana dia bisa berkembang. Sehingga kalau misalkan ada pengetahuan yang berbeda dari sebelumnya, itu bisa diperbaiki dalam feedback. For example, student mengatakan I am come from. Oh, bukan I'm come from tapi I'm from. Jadi di sana ada semacam adjustment dari yang sudah dia ketahui. Ternyata pengetahuan awalnya dia kurang tepat sehingga diberikan feedback oleh guru sehingga di sana terjadi proses perbaikan, ya. Assessment itu semacam penilaian, ya. Penilaian terhadap new knowledge and skill yang dimiliki oleh siswa dengan memberikan beberapa task, ya, tugas-tugas. Saya kira ini cukup umum pada RPP, ya. Ending activities, debrief the end of activities, transition from one episode to another, review activities, summaries. Jadi ini menyampaikan gimana, ada pertanyaan kawan-kawan, begitu ya, transition. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai simple present tense. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka minggu depan kita akan belajar mengenai descriptive text, misalkan begitu. Jadi sudah mulai mengenalkan pertemuan selanjutnya. Review activities, gimana, ada pertanyaan, summaries, dan action plan dan lain sebagainya. Action plan ini bisa berupa penugasan, ya, bisa berupa penugasan yang diberikan kepada siswa, begitu. Jadi ini semacam kayak RPP, ya, tapi kita tidak akan membuat ini. Oke, di sini diperhatikan tugasnya nanti teman-teman generate konten hanya materi pengembangan dari materi pilihan-pilihan kemarin. Kemarin sudah ada yang membuat materi mengenai apa ya kemarin? Misalkan membuat materi tertentu, maka di sini dikembangkan, ya. Di sini dikembangkan ke dalam bentuk materi, ya, materi in detail dan juga dilengkapi dengan cara penilaiannya. Ada materinya, kemudian ada task yang bisa digunakan, develop ini, ya. Tugasnya itu saja nanti, tapi akan saya lanjutkan ke dalam media, ya. Nah, media itu bentar. Nah, media itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Media yang dia di-develop based on students type. Ada tipe-tipe student itu yang visual. Visual itu yang senang, yang dia mudah paham kalau dia melihat. Maka media yang bisa digunakan adalah whiteboard, ya, ada PowerPoint, ada chart, ada video, ada handout. Itu adalah yang visual. Kemudian auditory itu adalah media yang tipe pembelajar yang dia akan mudah memahami manakala dia
mendengar, ya. Itu adalah auditory. Kemudian kinestetik. Kinestetik adalah tipe pembelajar yang dia itu mudah paham kalau dia ada gerak tubuh, ya. Oh, auditory dulu, dia ada audio tape recorder, ada professional project management audio tapes, dan juga peer discussion. Kemudian kinestetik itu adalah semacam siswa, dia akan paham kalau dia ada gerak tubuh. Biasanya ini untuk mata kuliah olahraga, kemudian ada prakteknya semacam biologi, kimia, begitu. Di sini media yang cocok adalah storyboard for students to draw parts of the case scenario. Ada storyboard juga bisa, ya. Ada physical warm up exercise. Misalkan kalian mau belajar mengenai at restoran, maka di sana ada role play, begitu. Ada video kamera for students to video themselves. Ada kamera yang bisa menunjukkan bentuk tubuhnya sendiri. Adzan, istirahat dulu. Alright, so this media are suitable with different types of students, ya. Jadi kalau studentsnya dia tipenya visual, maka media yang cocok adalah yang ini. Kalau tipe studentsnya tipe auditory, maka yang cocok adalah yang ini. Kalau dia kinestetik, maka yang cocok adalah yang ini. Itu adalah tipe media dikaitkan dengan tipe pola pembelajaran siswa, ya. Sekarang tipe media yang cocok dengan jenis types of learning. Seperti kemarin kalian sudah belajar pada Bloom taxonomy, paling bawah adalah knowledge, paling tinggi adalah evaluation. Jadi kalau tujuannya hanya knowledge, ya, learning knowledge, pengen tahu siswa, maka media yang cocok adalah bisa handout, ya. Ada team management book for reading a variety of case scenario. Kalau tujuannya adalah comprehend, maka group discussion cocok, ya. Ada pro, ada kontra. Ada Microsoft Word that students can summarize their discussion. Jadi setelah diskusi kemudian di summarize, dibikin summary-nya. Kalau application, maka yang cocok adalah storyboard so that students can practice management planning. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Word for students to make list of planning phrases, ya. Jadi ada storyboard untuk planning, ada Microsoft Word untuk list of planning phrases. Oke, kemudian kalau type of learning-nya itu adalah analysis, maka yang cocok adalah inspiration software to produce the story web as a method of analyzing scenario. Ini hanya contoh saja, ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Kalau sintesis, ada PowerPoint slides for students to present the case scenario they have selected and learn. Then evaluation, teamwork rubric to give students guidelines for accessing other students project management plan, Microsoft Word for case scenario reflection. Ini adalah tipe-tipe jenis-jenis media yang bisa digunakan untuk mengembangkan pola-pola pembelajaran untuk pada level knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, sampai evaluation. Tetapi nanti untuk tugas kali ini teman-teman belum membuat ini, khususnya media belum, ya, tapi nanti akan dibuat pada meeting selanjutnya. Jadi kira-kira nanti kalau teman-teman ngajar mengenai kemarin adalah speaking, maka yang cocok medianya apa, nanti itu dikembangkan kepada meeting selanjutnya, belum tugas kali ini, ya. Tetapi tetap ada tugas mengenai media dan juga evaluation, nanti ada. Oke, itu untuk media, ya. Kemudian untuk guidance ini saya berikan isinya saja, ya. Guidance ini merupakan suatu biasanya berupa buku besar, ya, buku besar yang isinya itu berupa, nah ini, ya, ini adalah guidance for students. Ini sebuah buku yang isinya title page, copyright, acknowledgement page, table of content, body, glossary, and appendix. Ini adalah
buku keseluruhan. Buku dari keseluruhan materi teman-teman. Jadi nanti kalau sudah dibikin materi tersebut, generate konten, maka konten tersebut misalkan membernya 8 akan disusun menjadi 8. Kalau 10 disusun menjadi 10. Begitu dibuat semacam guidance ini untuk siswa. Tentu buku siswa dan buku guru berbeda ya. Kalau buku guru itu biasanya dilengkapi dengan dilengkapi dengan kunci, tapi kalau buku siswa tidak dilengkapi dengan kunci, begitu. Di sini sudah lengkap semuanya, saya tidak akan bahas satu persatu, nanti bisa teman-teman baca ya, tapi untuk layoutnya semacam ini nanti dibuat manakala teman-teman sudah membuat generate konten. Nah, konten nanti akan dimasukkan ke dalam body, begini ya, jadi nanti teman-teman akan tetap membuat ini, tapi nanti di akhir setelah teman-teman menentukan jenis medianya yang digunakan apa, dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah develop guidance, teman-teman nanti masuk ke itu untuk siswa ya, ini untuk guru. Biasanya yang membedakan adalah di guru itu ada ada semacam ada semacam answer key, kunci ya. Kemudian di sini ada conduct formative revision. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman itu mulai mengembangkan jenis-jenis evaluation ya. Itu adalah berupa evaluation yang baik itu diterapkan during learning process atau at the end of learning process. Tidak akan kita bahas secara detail kali ini ya. Nanti teman-teman sudah banyak contoh-contoh mengenai formative test and also summative test. Kemudian di akhir sebelum akhir adalah conduct a pilot test. Jadi teman-teman setelah membuat mulai dari generate konten, kemudian developing media, kemudian diwujudkan dalam bentuk buku, maka buku ini kemudian diberikan kepada beberapa orang tertentu untuk di sana dijadikan suatu pegangan secara awal. Artinya dari pegangan awal nanti akan banyak sekali masukan baik dari siswa maupun dari guru. Namanya adalah pilot test ya. Pilot test ini bisa berupa konten dan lain sebagainya ya. Setelah diberikan kepada kelompok orang tertentu, maka di sana nanti akan ada masukan-masukan. Oh, ternyata bukunya ini fontnya kurang besar. Oh, ternyata akan lebih menarik kalau dikasih gambar. Oh, ternyata ini gambarnya terlalu besar. Oh, ternyata penyusunan struktur materinya itu tidak urut dari mudah ke susah. Ternyata ada tumpang tindih. Nah, di sini adalah masukan-masukan dari pilot test. Ya, setelah pilot test nanti akan muncul learning resources. Di sini banyak sekali ya. Learning resources ini adalah hasil akhir dari mulai tahap awal tadi ya, sehingga masuk pilot test, pilot project, dan sudah diberikan masukan-masukan. Nah, nanti mungkin kita belum sampai tahap ini pada meeting ini, tapi nanti akhir akan sampai tahap ini ya. Oke, saya kira cukup untuk materi develop. Tugasnya sekali lagi adalah teman-teman nanti membuat konten, membuat materi dari materi yang sudah di-generate pada tahap desain ya. Kalau ada 5 materi maka di-develop juga materinya dulu ya. Nanti untuk media sama evaluation akan mengikuti pertemuan selanjutnya. Materinya dulu, dan dalam penyusunan materi saya minta teman-teman untuk menyusun secara tidak kopas 100%. Kalau konsep pengertian boleh kopas, tapi kalau untuk contoh-contoh nanti teman-teman bikin contoh sendiri. Oke, demikian teman-teman, silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita tunjukkan hasil karya dari develop ini ya. Nanti akan kita lihat secara random, tentu teman-teman yang belum maju pada materi kemarin. Gitu ya, cukup untuk hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik materi tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.